pernah kepikiran buat berhenti dari BPJS Kesehatan? Sebelum ambil keputusan, tonton video ini, kita bahas apakah benar-benar bisa keluar dari BPJS Kesehatan dan apa konsekuensinya. Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Selamat datang di channel Dandi Wardana. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik lainnya. Di video kali ini kita akan bahas topik yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah kita bisa berhenti dari BPJS Kesehatan? Simak terus video ini. Nah teman-teman sekalian, sebelum kita bahas soal berhenti atau tidak, kita perlu paham dulu apa itu BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini adalah program jaminan kesehatan nasional yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi dengan menjadi peserta BPJS, kita bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Namun karena berbagai alasan, ada juga yang merasa ingin berhenti dari BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaannya, bisa tidak kita berhenti dari BPJS Kesehatan? Kita lanjut, teman-teman. Secara hukum, sebenarnya tidak ada aturan yang memungkinkan kita untuk benar-benar keluar dari BPJS Kesehatan. Khususnya jika kita sudah terdaftar sebagai peserta mandiri atau melalui tempat kerja masing-masing. Jadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan itu mengatur bahwa BPJS Kesehatan itu bersifat wajib bagi seluruh warga negara. Artinya setelah terdaftar, kita tidak bisa begitu saja memutuskan untuk berhenti. Tapi kenapa beberapa orang ingin berhenti dari BPJS Kesehatan? Ya, biasanya ada berbagai alasan teman-teman sekalian. Yang pertama, misalkan biaya iuran. Ada yang merasa keberatan dengan biaya iuran yang harusnya dibayar setiap bulannya. Apalagi, misalkan kalau BPJS-nya tidak pernah digunakan. Kemudian yang kedua itu pelayanan. Ada juga yang merasa kurang puas dengan pelayanan yang mereka terima saat menggunakan BPJS. Misalnya antrean yang begitu panjang, atau fasilitas yang kurang memadai dari fasilitas kesehatan tersebut. Yang ketiga itu ada juga yang punya alasan sudah punya asuransi lainnya. Nah, jadi beberapa orang yang merasa kalau mereka sudah punya asuransi kesehatan yang sifatnya swasta dan mereka tidak butuh lagi BPJS Kesehatan. Tapi teman-teman sekalian, meskipun ada alasan-alasan ini, kita tetap tidak bisa keluar dari BPJS Kesehatan dengan mudah. Nah, kalau kita tidak bisa berhenti, apa yang bisa dilakukan? Jadi ada beberapa opsi. Ya. Yang pertama adalah menonaktifkan sementara. Jika teman-teman tidak mampu bayar iuran, misalnya karena alasan keuangan, teman-teman bisa menonaktifkan sementara BPJS-nya dengan tidak membayar iuran. Tapi ingat, ini berarti teman-teman tidak bisa pakai layanan BPJS sampai tunggakan itu dibayar. Yang kedua, mengajukan keringanan atau bantuan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berhenti, setidaknya opsi kedua itu adalah teman-teman mengajukan keringanan atau bantuan. Jika masalahnya adalah biaya, kalian bisa mengajukan keringanan atau bantuan ke Dinas Sosial agar terdaftar sebagai peserta BPJS PBI, penerima bantuan iuran yang kemudian iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Yang ketiga, tetap membayar dengan skema lain. Kalau misalkan teman-teman punya asuransi kesehatan swasta, teman-teman bisa menggunakan BPJS sebagai pelengkap. Misalnya BPJS bisa jadi backup saat asuransi swasta teman-teman itu tidak bisa mengcover biaya penyakit tertentu misalkan. Nah, apa konsekuensi jika berhenti? Kalau tetap nekat berhenti atau tidak mau membayar iuran, ada beberapa konsekuensi yang perlu teman-teman
tahu. Yang pertama, tidak bisa akses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan. Jadi jelas, kalau teman-teman tidak bayar iurannya, teman-teman tidak bisa mengakses layanan kesehatan yang ditanggung BPJS. Yang kedua, denda. Jika teman-teman menunggak iuran, kemudian ingin mengaktifkan kembali, teman-teman pasti akan dikenakan denda, terutama jika teman-teman sudah mengaktifkan lalu dirawat inap di rumah sakit, pasti akan kena denda. Nah, yang ketiga itu kewajiban perusahaan. Bagi yang bekerja di perusahaan, tetap wajib mendaftarkan karyawan ke BPJS. Nah, jadi meskipun kalian nggak mau, selama kalian, teman-teman masih bekerja di perusahaan, ya ikut BPJS. Karena kalian pasti harus didaftarkan oleh perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, dari penjelasan tadi, jelas bahwa keluar dari BPJS Kesehatan itu bukan pilihan yang mudah. Dan bahkan hampir mustahil secara hukum. Tapi jika kalian merasa kesulitan, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan untuk meringankan beban teman-teman. Bisa BPJS Kesehatan memang punya plus dan minusnya. Jadi pastikan teman-teman memahami semua konsekuensinya sebelum mengambil keputusan. Kalau video ini membantu menjawab pertanyaan teman-teman, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini untuk info-info lainnya seputar BPJS Kesehatan dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin teman-teman share, teman-teman bagikan, silakan tulis di kolom komentar video ini. Saya selalu senang membaca dan merespon komentar teman-teman dan kemudian berdiskusi dengan teman-teman di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.